Eh, Baik, dari sekalian kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu topik yang sangat penting, yaitu trigonometri. Ya, jadi trigonometri itu tri itu adalah tiga, ya, itu mau membahas tentang hubungan antara sisi-sisi segitiga dan sudut-sudutnya. Baik, nah biasanya untuk sudut suatu segitiga, ya, kadangkala dinyatakan dengan derajat, ya, atau kadangkala juga satuannya adalah radian. Contohnya, kalau derajat misalnya 10 derajat, sudutnya 10 derajat, 20 derajat, 360 derajat, 150 derajat, dan seterusnya. Atau dalam radian misalnya 2 radian, 3 radian, 4 radian. Nah, biasanya radian itu terkait dengan penggunaan nilai pi. Oke. Nah, kita tahu bahwa jumlah sudut dalam satu lingkaran atau satu putaran itu adalah 360 derajat. Atau kalau kita gunakan radian itu biasanya disebut dengan 2pi, 2 kali pi. Ya. Di dalam satu putaran itu besar radiannya adalah 2pi. Sehingga 1 pi radian itu sama dengan 180 derajat. Jadi kalau sudutnya 180 derajat, maka radiannya adalah 1 pi atau pi radian, sama dengan 180 derajat. Nah, karena itu biasanya kadangkala dilakukan transformasi. Ya, misalnya di Excel kita tidak bisa langsung mendapatkan nilai sudut ketika kita mengetik misalnya sin 30. Ya, kita harus melakukan transformasi ke derajat dulu, baru dia menghitung dengan benar. Anda bisa mencoba di Excel, membuka Excel lalu mengetikkannya. Ya. Nah, bagaimana melakukan transformasi besaran sudut ke radian? Ini kira-kira formulanya sebagai berikut. Jadi misalnya sudutnya adalah X derajat, maka kalau kita transformasi ke radian, maka menjadi X dibagi 360 derajat, baru dikali 2pi. Jadi sudutnya, ya, dibandingkan dengan 1 kali putaran, baru dikali 2pi. Atau karena ini 2 dengan 360, 2 per 360, 360 bagi 2, 180, maka bisa juga adalah X derajat yang kita cari dibagi 180 dikali pi, itu adalah radiannya. Contoh, 45 derajat, ya, itu sama dengan 45 derajat dibagi 360 derajat dikali 2pi sama dengan 45 derajat, ya, dibagi, karena ini 2, ini 360, 2 per 360, 180. Jadi 45 derajat per 180 dikali pi radian sama dengan pi per 4 radian. Jadi pi per 4 radian adalah sama dengan sudutnya adalah 45 derajat. Ya. Nah, contoh lagi misalnya 90 derajat. 90 derajat itu sama dengan 90 derajat dibagi 180, ya, derajat dikali pi radian sama dengan pi per 2 radian. Jadi 90 derajat itu adalah setengah pi. Oke, karena pi 180. Nah, contoh lagi. Bagaimana kalau dari radian kita transfer ke sudut? Bisa, yaitu kita lihat 4 per 3 pi radian sama dengan, ya, ingat tadi 180-nya di bawah, pi-nya di atas, maka ini menjadi 180 derajat di atas dibagi pi dikali 4 per 3 pi, ya, sehingga pi-nya hilang, ya, tinggal sudutnya. Oke, jadi kenapa pi-nya menghilang? Karena ini kan pi per pi 1, berarti 180 derajat kali 4 per 3 sama dengan 240 derajat. Nah, Anda bisa
menghitung sudut yang lain ya. Jadi biasakan untuk menghitung sudut-sudut yang lain sehingga Anda terbiasa ya, terbiasa. Jadi bukan hanya tahu menghitungnya, tapi terbiasa, itu yang penting. Oke, baik. Saya kasih contoh satu lagi. Misalnya kita ya menghitung ya, misalnya ya. Oke, kita pakai yang ini. Oke. Misalnya 240 derajat. Itu sama dengan, nah, berarti karena kita ke pi, ya, kita ke pi berarti ingat ini yang di atas tetap 240 derajat dibagi 180 derajat, ya, baru dikali pi radian. Oke, jadi kita dapatkan berapa nih? 250. Ini nolnya hilang, berarti 24. Ini kalau kita bagi kita bagi 2, berarti 12/9, ya. 12/9 itu kita bagi 3, berarti 4/3. Jadi 4/3 pi, ingat satuannya adalah radian. Oke, dan Anda bisa latihan sudut-sudut yang lainnya, ya. Oke, nah kalau misalnya saya mengatakan begini, kalau begitu, kalau saya tulis setengah putaran, oke, setengah putaran berapa derajat? Nah, berarti tinggal dikali setengah, ya, dikali 300, karena satu putaran 360 ya, 360 derajat. Berarti ini sama dengan 180 derajat. Oke, nah kalau misalnya saya bilang 2/3 putaran, berapa derajat? Nah, berarti kan saya bisa tulis ini adalah 2/3 kali 360 derajat. Nah, ini Anda lihat nih 3, 1, 2, berarti 120, berarti menjadi 240. Oke, lihat ini. Ini kan bagi ini kan berarti 1 kali 2 ya. Berarti 120 dikali 2, 240 derajat. Oke, dan seterusnya. Oke, baik, saya lanjut berikut. Kita lanjut ke berikutnya. Sebentar, ini ada error ya. Kita lanjut ke berikutnya. Oke. Nah, biasanya untuk menghitung nilai sudut kita menggunakan namanya sudut istimewa. Nah, Anda biasanya sudah mengetahui sudut-sudut istimewa ya. Ya, mudah-mudahan Anda bisa Anda bisa melihat ya. Jadi mulai biasanya sin itu, jadi sudut istimewa biasanya 0, 30, biasanya 37 tidak perlu ya, 45, lalu 60, 90 ya. Tapi kalau Anda mau menghafal 37 sama 53 itu nggak masalah. Ini hanya tambahan saja ya. Ya, 0, 30, 45, 60, 90 ini biasanya sudut yang sering digunakan. Demikian juga cos ya. Nah, kalau sin biasa orang menulisnya itu ya, jadi setengah, tulis setengah dulu, tulis setengah lagi ya. Ini harusnya setengah lagi. Nah, nanti di 30 itu adalah akar 1, 45 akar 2, 60 akar 3, dan seterusnya. Oke. Nah, sedangkan di cos adalah kebalikannya. Ya, kebalikannya. Jadi
ini tinggal diputar jadi 1, setengah akar 3, setengah akar 2, dan setengah, dan 0. Nah, yang 37/45 kalau Anda mau hafal itu ya nggak masalah ya. Tapi ini jarang 37 sama 53. Nah, oke, selanjutnya dari sin dan cos ini kita mendapatkan formula tangens, di mana tangens itu adalah sin per cos. Jadi dari sin per cos ini, jadi nilai sin dan cos ini adalah nilai fundamental daripada sudut ya. Jadi kalau Anda tahu nilai sin dan cosnya, maka Anda pasti tahu nilai tangesnya. Oke, dan Anda bisa juga tahu sekannya. Sekan itu adalah seper cos alfa. Sementara cosecant alfa itu adalah seper sin alfa ya. Jadi dengan sin dan cos kita bisa tahu tangens alfa, kita bisa tahu cosecant alfa, kita bisa tahu secant alfa dan kotangens alfa. Oke, nah jadi sebetulnya cukup 2 ini kita bisa mendapatkan formula yang lain. Jadi yang tangens tidak usah dihafalkan, secant dan cosecant tidak usah. Tangens karena semuanya dari formula berasal dari nilai sinus dan kosinus. Oke, nah di dalam ilmu trigonometri ya, dalam ilmu trigonometri selain daripada nilai sudut ya, karena nilai sudut itu berkisar dari 0 ya, yang kita kenal itu hanya 0 sampai 90, padahal tadi satu putaran itu adalah 360 ya. Nah, oleh karena itu kita harus mendapatkan atau kita harus mencarinya dengan sistem yang lain yang disebut dengan sistem kuadran. Oke, jadi dengan sistem kuadran ini nanti nilai-nilai sudut yang bukan merupakan nilai sudut istimewa ya, mulai dari 0 sampai 90 derajat kita bisa menghitung menggunakan sistem kuadran ya. Baik, saya lanjut. Oke, ini yang saya sebut sistem kuadran. Oke, nah jadi sistem kuadran itu sudutnya kalau positif berarti berlawanan jarum jam ya. Ini yang biru, ini positif berarti sudutnya dianggap positif. Jadi dari 0 sampai 90 itu kategori sudutnya masuk kuadran pertama. Kemudian 90 sampai 180 itu kuadran kedua. Kemudian 180 sampai 270 itu kuadran ketiga. Kemudian 270 sampai 360 atau satu putaran itu adalah kuadran keempat. Ya. Nah, sistem kuadran ini memberikan kita beberapa kelompok. Ya, jadi kuadran membagi sudut dalam satu putaran menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama yang disebut dengan kuadran pertama itu yang 0 sampai 90 itu ya. Nah, nilai sinus. Jadi pada kuadran pertama sinus, kosinus, tangens, secant, cosecant, kotangens semuanya plus. Oke. Jadi nilai sudutnya itu semuanya plus. Baik sinus, kosinus, tangens, kotangens, secant, cosecant, semuanya plus. Tetapi pada kuadran kedua 90 sampai 180 ini yang plus, nilai sudut yang plus itu hanya sinus. Oke. Pada kuadran ketiga nilai sudut yang plus itu hanya tangens. Sementara pada kuadran keempat nilai sudut yang plus hanya cos atau kosinus ya. Jadi ini mudah-mudahan Anda hafal ya. Jadi pada kuadran pertama semuanya plus, pada kuadran kedua ini hanya sinus yang plus, nilai sudut sinus yang plus. Pada kuadran ketiga hanya nilai tangens yang plus, pada kuadran keempat hanya nilai kosinus yang plus. Ingat ini yang formula ketentuan ini berlaku apabila sudutnya positif.
Oke, sudutnya positif ya. Jadi artinya bahwa sudutnya, kalau kita mengukur sudut berarti bergeraknya berlawanan dengan jarum jam. Itu yang menjadi catatan. Oke. Nah, kalau seandainya dia bergerak secara jarum jam, maka sudutnya dianggap negatif. Oke. Nah, tentu berbeda lagi formulanya ya. Berbeda lagi aturannya ya. Oke. Nah, baik. Sebelum kita sampai ke sana, saya menjelaskan lebih lanjut. Nah, untuk mendapatkan nilai sudut yang nilai sudut ya pada kuadran pertama kan tadi sudutnya istimewa 0 sampai 90 itu kan ada nilainya. Oke, seperti pada tabel yang sebelumnya. Nah, ini kan berarti nilai-nilai pada kuadran pertama. Nah, pada kuadran kedua, oke, pada kuadran kedua kita kan nilainya kan 90 sampai 180, berarti di atas 90. Nah, bagaimana caranya supaya sudut pada kuadran kedua itu hanya berkisar antara 0 sampai 90. Maka kita gunakan dua formula. Formula saya bagi menjadi formula atas dan formula bawah. Nah, kalau digunakan formula atas, ya, maka misalnya yang sudut yang dicari adalah sinus, ya, maka hasilnya tetap sinus. Oke, tidak berubah. Kalau kita pakai formula yang di atas. Atau pada kuadran ketiga, ini juga sama. Ya, kalau kita pakai formula yang di atas, maka nilai sudutnya atau nilai sinus, cos, tangens dan sebagainya tidak berubah. Jadi sinus dapat kembali sinus, cos kembali cos, tangens kembali tangens, ya, atau secant kembali secant. Demikian juga pada kuadran keempat, ini ingat 360 kurang alfa. Oke, bagian atasnya. Pada kuadran pertama kita juga bisa mendapatkan nilai yang lebih kecil dari 90 menggunakan formula yang bawah. Kalau formula yang di atas sinus, kosinus, tangens tidak berubah ya. Sinus tetap bisa. Contoh, sinus 45 ya tetap sinus 45 ya, tidak berubah. Atau sinus 60 ya tetap sinus 60. Karena seperti tabel yang sebelumnya. Kita juga bisa menggunakan formula yang bagian bawah, yaitu 90 kurang alfa. Oke, jadi misalnya saya mau mencari sinus 30. Oke, sinus 30. Jadi alfanya 30, ya. Maka supaya dapat 30 berarti 90 kurang alfanya 60. 90 kurang 60 dapat 30. Tetapi kalau kita menggunakan formula yang di bawah, maka ingat ini aturannya, yaitu nanti nih sini akan berubah menjadi cos, ya, cos berubah menjadi sinus, tangens berubah menjadi kotangens atau kotangens berubah menjadi tangens, secant berubah menjadi cosecant atau cosecant berubah menjadi secant. Oke, jadi kalau kita menggunakan formula yang di bagian bawah, maka nilai sinus berubah menjadi cos atau cos berubah menjadi sin, tangens berubah menjadi kotangens, kotangens menjadi tangens atau secant menjadi cosecant, cosecant menjadi secant. Nah, itu yang penting yang harap Anda catat. Jadi kalau Anda menggunakan formula yang bagian atasnya, itu sinus tetap sinus, kosinus tetap kosinus, tangens tetap tangens. Tapi ketika Anda menggantikan dengan formula yang bagian bawah, berarti sinus berubah menjadi cos, cos menjadi sin, tangens menjadi kotangens, kotangens menjadi tangens, secant menjadi cosecant, cosecant menjadi secant. Nah, oleh karena itu biasanya orang menggunakan formula yang bagian atas saja. Jarang menggunakan bagian bawah. Tetapi yang bawah ini tergantung soal. Jadi permintaannya seperti apa, ya. Jadi tetap nanti dia berfungsi. Jadi tergantung permintaan soal. Oke. Nah, sekarang bagaimana langkah kita menghitung nilai sudut, ya,
Eh, tetapi kita menggunakan nilai-nilai yang ada pada tabel sudut istimewa. Oke, jadi kita menggunakan tabel sudut istimewa untuk menghitung sudut-sudut yang lain, gitu ya. Jadi sudut-sudut yang lain kita transfer menjadi sudut istimewa, jadi 0 sampai 90 saja, ya, yang sudah diketahui nilainya, gitu ya. Nah, maka langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita mengecek dulu sudut yang ditanyakan itu adanya di kuadran berapa. Ini langkah pertama. Jadi cek kuadran keberapa sudutnya berada. Kenapa? Ya, karena kuadran itu akan memperlihatkan kepada kita, ya, nilai-nilai yang positif itu apa saja. Misalnya di sini kalau kuadran pertama, kan berarti sinus, tangens, cos kan semuanya plus. Oke. Nah, kalau sudutnya ternyata ada di kuadran kedua yaitu 90 sampai 180, berarti hanya sinus saja nilainya plus, yang lainnya minus. Oke. Nah, pada kuadran ketiga tangens saja yang plus. Kemudian pada kuadran keempat kosinus saja yang plus. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi langkah pertama adalah menentukan dulu sudutnya ada di kuadran keberapa, sehingga kita bisa tahu apakah yang ditanyakan sinus. Kalau di kuadran kedua, kalau yang ditanyakan sinus berarti sinusnya plus. Oke, kalau sudutnya ada di kuadran kedua tapi yang ditanyakan tangens, maka dia minus. Kalau sudutnya ada di kuadran ketiga yang ditanyakan cos, maka cosnya minus. Ya, karena yang di kuadran ketiga tangensnya saja yang plus. Oke, nah jadi pertama adalah mengecek sudutnya ada di kuadran keberapa. Yang kedua, baru kita masuk ke penggunaan aturannya. Aturannya seperti tadi, merubah sudut yang tidak termasuk sudut istimewa menjadi sudut istimewa. Jadi mentransformasi sudut yang tidak termasuk sudut istimewa menjadi sudut istimewa. Tuh, nomor 2. Menggunakan formula aturan ya. Nah, kemudian yang ketiga, baru kita menentukan kira-kira nilai sudutnya berapa. Oke, nah contoh misalnya sin 135 derajat. Oke, sin 135, nah kita cek pertama, ada di kuadran keberapa. Nah, 135 itu kan ada di antara sudut 90 sampai 180. Oke, berarti dia ada di kuadran kedua. Ingat, di kuadran kedua itu sinus plus. Oke, sinus plus. Nah, 135, sebentar, saya ada kesalahan ya. Itu, sebentar. Ini bukan 135, tetapi 315. Saya yang salah mengetik ya. Jadi ini, sebentar, ini 315. Ya. Ini yang ditanyakan adalah 315. Oke. Nah, jadi 315 itu kita cek di kuadran keberapa? Kuadran keempat. Nah, kuadran keempat berarti sinusnya nilainya minus. Oke. Jadi langsung kita tulis min sin 315. Ini 315. Sorry, ini saya salah ya. Ini sebetulnya sin 315. Jadi berdasarkan kuadran maka sinusnya langsung minus sin 315. Oke. Ya. Nah, sekarang 315 ini kita transformasikan sehingga sudut yang terjadi hanya dari 0 sampai 90. Caranya bagaimana? Ya, kita gunakan formula. Nah, di sini kita gunakan formula bagian atas. Karena di kuadran keempat ini bagian atas berarti 360 dikurang berapa supaya 315. Oke. Jadi 360 dikurang berapa supaya 315. Maka kita dapatkan 360 kurang 45. Sehingga dapatnya 315. Tetapi minusnya tetap. Jadi min sin 360 derajat kurang 45.
Ya, karena 360 kurang 45 kan tetap 315. Jadi tidak merubah nilai sudutnya. Nah, selanjutnya ya alfa yang tadi 360 ke 45 kita langsung menuliskan langsung 45-nya. Jadi tanpa melihat tandanya ya. Tanda di depan 45 tidak usah dilihat. Ya, diambil langsung 45-nya. Oke. Nah, karena formulanya kita pakai yang di atas, berarti sinnya tidak berubah, tetap sin. Jadi minus sin langsung 45. Jadi minusnya bukan karena min 45, bukan. Tapi min yang di depannya. Karena kuadran. Karena kuadran yang menyebabkan dia minus. Oke. Jadi menjadi min sin 45. Nah, min sin 45, kalau kita perhatikan sudut istimewanya, Anda perhatikan sini, sudut istimewanya berapa? Lihat, sin 45 berapa? Setengah akar 2. Jadi setengah akar 2, karena ini minus, berarti ini min setengah akar 2. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan rumus yang di bawah? 270 ditambah alfa. Jadi 270 tambah berapa sehingga tetap 135, sin 135. Oke, maka 270 ditambah 45. Jadi minus sin 270 tambah 45. Nah, tetap karena kita gunakan formula yang di bawah, berarti sin berubah menjadi cos. Jadi min cos 45. Oke, min cos 45. Jadi tanda di depan plus, tanda di depan sudut yang kecil itu tidak perlu diperhatikan. Jadi abaikan saja ya. Jadi ini menjadi min cos 45, ini sama dengan min setengah akar 2. Sama. Jadi menggunakan rumus atas atau menggunakan rumus bawah sama. Tetapi perhatikan kalau pakai formula yang di atasnya, sinus tetap sinus. Oke. Sementara kalau pakai formula yang di bawahnya, berarti sin berubah menjadi cos. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan. Nah, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Nah, biasanya untuk memudahkan, maka daripada kita merubah sudut, nilai sinus dan kosinusnya, ya, supaya tidak susah, maka orang biasa menggunakan formula yang bagian atas. Nah, tetapi tergantung soalnya, tergantung pertanyaan pada soalnya, ya, tergantung kasusnya. Oke, baik, kita contoh berikut tangens 300 derajat. Nah, tangens 300 derajat ini kan bukan sudut istimewa, karena sudut istimewa itu kan hanya 0 sampai maksimum 90 derajat. Oke, jadi maksimum 90 derajat. Oke. Nah, karena itu langkah pertama tadi apa? Kita cek kuadran. 300 itu ada di kuadran berapa? Nah, coba kita lihat 300. Nah, ini sih 0 sampai 90, 90 sampai 180, 180 sampai 270, 270 sampai 360. Berarti ada di kuadran keempat. Oke. Nah, kuadran keempat itu yang plus hanya cos. Oke. Nah, yang ditanyakan tangens. Berarti minus. Karena alasan kuadran, maka tangensnya bernilai minus. Oke, maka rumus soalnya kita rubah menjadi min tangens 300 derajat. Nah, tapi 300-nya belum berubah. Nah, supaya 300-nya kita rubah menjadi sudut istimewa, ya, maka kita lihat, kita pakai formula bagian atas. 360 kurang berapa supaya kita dapatkan 300. Ya, berarti alfanya adalah 60. Berarti 360 derajat kurang 60 supaya dapat 300 sesuai soal. Oke, nah selanjutnya minus tangens langsung ambil 60. Ya, yang lain tidak usah dipusingkan, langsung min tangens 60. Oke, nah tangens 60 kita lihat di tabel sudut istimewa tangens 60. Kita lihat tangens 60 akar 3. Nah, berarti jawabannya adalah minus akar 3. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, lanjut. Sekarang sinus 150
50 derajat berapa? Nah, ini yang perlu perhatikan. Jadi kita kan berusaha supaya sudutnya hanya dalam 360, ya, masuk dalam 4 kuadran tadi. Yang kedua, setelah masuk kuadran, kita usahakan lagi supaya sudutnya hanya 0 sampai 90 derajat. Kenapa demikian? Karena Anda lihat, kalau kita gambarkan sinus ya, kita gambarkan sinus. Oke, saya gambarkan di sini sinus. Ya, sinus itu kan satu gelombang, ya, itu kan 0 sampai satu gelombang, satu gelombang ini kan 0 sampai 360, oke? Nah, ini kan 0 sampai 360. Satu periode ini. Ya. Nah, tetapi kalau Anda lihat dalam setengah periodenya maksimumnya sudutnya berapa? 90 nilai maksimumnya. Oke, 90 derajat. Ya. Jadi nilai maksimum itu hanya 1 dan min 1. Oke. Nah, sehingga kita lihat di sini nilai ini hanya perulangan saja dari yang pertama. Oke. Jadi dia hanya nilai berulang saja dari yang pertama. Hanya berganti plus menjadi minus. Oke. Nah, sehingga orang kadang-kala hanya sudut istimewanya hanya sampai 90 derajat saja. Karena yang lainnya kan hanya perulangan dari yang 90. Sehingga sudut istimewa itu hanya sampai 90 derajat. Oke. Baik, saya lanjut ya. Nah, sekarang misalkan sinus 1050. Nah, karena sudutnya lebih dari 360, maka beberapa hal yang ini yang perlu Anda mungkin perlu dihafal ya. Nah, kita tahu bahwa satu putaran itu 360 derajat. Kalau 2 putaran berarti 2 kali 360, dapatnya 720. Kalau 3 putaran berarti 3 kali 360, dapatnya 1080. Kalau 4 putaran berarti dapatnya 1440. Kalau 5 putaran berarti 1800. Nah, kalau bisa Anda hafal-hafal sedikit gitu ya. Nah, kalau Anda lihat 1050 ini kan berarti berada di antara 720 ya dan 1080. Berarti putarannya yang sempurna itu 2 putaran, jadi sudah memasuki putaran ketiga. Oke, kalau dia berjalan keliling lingkaran, maka dia sudah melakukan 2 putaran memasuki putaran yang ketiga. Oke, nah sehingga kita tulis sin 1050 derajat itu sama dengan sin 720 ini yang 2 putaran ditambah memasuki putaran ketiga sebesar berapa? 330 dong supaya jumlahnya tetap 1050. Oke, berarti karena ini sin 720 tambah 330, 720-nya nggak usah dilihat, langsung Anda ambil 330. Oke, jadi ditulis menjadi sin 330. Nah, ini belum dilihat kuadrannya ya, masih asli ya, masih. Jadi belum mempertimbangkan kuadran karena kita masih bergerak dalam satu putaran penuh. Nah, langkah selanjutnya setelah dia berada dalam sudutnya kurang dari 360, lalu kita cek kuadrannya ada di berapa. Nah, 330 ini kalau kita cek kuadrannya ya, kalau kita cek kuadrannya berarti dia ada di kuadran ke-4. Oke, kalau kuadran ke-4 berarti yang plus hanya cos. Oke, yang plus hanya cos. Nah, ini sin berarti dia minus. Jadi berarti ini menjadi minus sin 330. Nah, selanjutnya 330 ini kan belum menjadi sudut istimewa. Berarti 360 kurang berapa? Karena dia di kuadran keempat, Anda lihat. Karena kuadran keempat, berarti kita ambil rumus yang di atasnya. 360 kurang alfa. Nah, berarti
360 kurang berapa supaya dapat 330? Ya berarti kan 360 kurang 30. Sehingga jawabannya adalah min sin 30. Sama dengan min setengah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, oke, selanjutnya misalnya adalah soal sin pi per 4. Nah, ingat ini sin pi per 4 ya. Nah, karena ini dalam radian, nah, maka kita supaya memudahkan biasanya kita rubah ke sudut dulu. Di mana pi itu kan setengah putaran atau 180 derajat. Berarti tinggal kita bagi 180 per 4 ini menjadi sin 45 derajat. Menjadi sama dengan setengah akar 2. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kita latihan lagi. Bagaimana cos 2pi per 3? Nah, sama seperti yang di atas, tetapi sekarang Anda lihat. Jadi kita bagi kuadran supaya tidak capek. Jadi kalau 0 sampai 90 berarti 90 itu setengah pi. Jadi ini setengah pi, ini pi, ya, ini 2 per 3 pi, ya, ini 2 pi. Oke, nah, jadi nanti Anda lihat, dia berada di kuadran ke berapa. Sama saja seperti itu. Nah, di sini kalau Anda tidak mau merubah nggak apa-apa. Kalau ada 2 per 3 pi, ya, 2 per 3 pi itu kan lebih besar dari setengah pi, oke? Berarti lebih besar dari 90 derajat. Atau Anda mau mengecek sudutnya boleh, jadi 2 kali 180, ya, berarti 360 bagi 3. Oke, 360 bagi 3, gitu ya. Nah, 360 bagi 3, ya, berarti kira-kira dia ada di kuadran ke berapa? Ya, 360 bagi 3 berarti 120 ya. 360 bagi 3 120. Nah, 120 ada di kuadran kedua. Oke. Kuadran kedua berarti pi antara setengah pi ke pi. Berarti yang plus hanya sinus. Ya. Yang plus hanya sinus. Berarti cosnya adalah minus, ya. Berarti ini langsung minus, ya, minus cos 2pi per 3 karena dia ada di kuadran kedua. Sehingga berdasarkan kuadran tadi kita pakai yang bagian atas 180 kurang pi. Nah, 180 itu kan dalam radian pi. Berarti pi kurang alfa. Nah, berarti pi kurang berapa supaya dapat 2 per 3 pi? Ya berarti pi kurang sepertiga pi. Oke, nah karena dia ada di kuadran kedua berarti cosnya minus. Jadi min cos pi per 3. Oke, min cos pi per 3. Sama dengan, nah 180 bagi 3, ya berarti 60. Berarti min setengah. Oke, kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, itu tadi kalau sudut putarnya adalah positif. Bagaimana kalau sudut putarnya negatif atau searah jarum jam? Maka ada aturannya lagi. Yaitu kalau sudutnya minus, maka minnya keluar. Ya, jadi sin min alfa menjadi min sin alfa. Oke, nah karena sin min alfa menjadi min sin alfa otomatis karena sepersin alfa itu cosecant alfa, maka otomatis cosecant juga sama. Jadi cosecant min alfa menjadi min cosecant alfa. Oke. Nah, yang berikut cos min alfa ini positif. Langsung cos alfa, ya. Langsung cos alfa. Kalau min itu minusnya keluar, kalau cosnya minusnya hilang, jadi cos alfa. Otomatis karena cos itu secant itu adalah seper cos, berarti sama. Di secant min alfa menjadi secant alfa. Nah, beda dengan tangens. Tangens itu kan sin per cos. Nah, sin itu kan berubah menjadi minus. Jadi tangens mengikuti sinus. Jadi tangens min alfa menjadi min tangens alfa. Otomatis kotangensnya atau seper tangensnya min alfa sama dengan min kotangens alfa. Nah, jadi kalau
sudut putarnya itu searah jarum jam atau sudutnya minus, maka yang positif hanya cos dan secant, yang lainnya minus. Oke, jadi minusnya dikeluarkan. Contoh, sini cos minus 60. Oke, nah cos minus 60 langsung minusnya hilang, jadi menjadi cos 60, jadi setengah. Tangens min 30, nah ini kalau tangens dan sin minusnya keluar ke depan menjadi min tangens 30, jadi min sepertiga akar 3. Sinus min 300, ya, berarti minusnya keluar menjadi min sin 300. Nah, 300 itu kan ada di kuadran keberapa? Ada di kuadran keempat. Oke, ada di kuadran keempat. Jadi minus, lalu ada di kuadran keempat berarti minus lagi, berarti minus. Lalu karena 300 itu bukan sudut istimewa. Nah, untuk merubah 300 ke sudut istimewa kita pakai formula yang bagian atas yaitu 360 kurang alfa. Berarti nanti 360 kurang 60 supaya dapat 300. Sehingga menjadi minus kali sin 60. Jadi minus yang pertama itu akibat sudutnya minus yang kedua akibat kuadran. Jadi berarti minus kali minus plus. Berarti sin 60 sama dengan setengah akar 3. Ya. Selanjutnya secant. Secant min 240 derajat. Nah, secant itu adalah seper cos alfa. Berarti minusnya hilang. Jadi menjadi secant 240. Nah, karena dia ada di 240 itu ada di kuadran ketiga, ya, maka secantnya minus. Ya, karena secant itu kan seper cos. Cos itu di kuadran ketiga dia minus. Oke? Nah, sehingga secant min 240 sama dengan secant, ini sudah minus di sini ya, minus secant 180. Nah, karena dia di kuadran ketiga, kita pakai rumus yang di atas yaitu 180 plus alfa. Nah, alfanya berapa? Sehingga 180, jadi 180 tambah berapa supaya 240, berarti tambah 60. Jadi min harusnya ini secant 180 tambah 60. Nah, tapi karena kuadrannya ada di kuadran ketiga, maka secantnya minus. Jadi minusnya karena kuadran ada di kuadran ketiga. Jadi minus secant 60 derajat. Menjadi minus seper cos 60 sama dengan min 2. Karena cos 60 adalah setengah. Sepersetengah menjadi 2. Jadi min 2. Oke, selanjutnya cosecant min 5 per 6 pi. Ya. Cosecant min 5 per 6 pi ini karena dia cosecant berarti kan ini sama dengan sepersinus. Oke. Nah, karena dia sinus atau sepersinus maka dia minusnya keluar ke depan. Jadi min cosecant 5 per 6 pi. Oke, jadi minusnya pertama karena sudutnya minus. Selanjutnya kita lihat 5 per 6 pi itu ada di kuadran keberapa? Itu. Dia ada di kuadran keberapa? Nah, ada tahu 5 per 6 pi, kalau pi itu 180, berarti ya, jadi 5 kali 180 per 6. Oke, nah, jadi berarti 5 kali 30. Oke, 5 kali 30 menjadi 150. Oke, nah, 150 itu ada di kuadran kedua. Oke, nah kuadran kedua itu sudutnya adalah setengah pi sampai pi. Nah, kalau kita pakai kuadran kedua itu sinusnya plus. Berarti kosekannya plus. Ya. Nah, berarti kalau kita pakai rumus yang di atas berarti pi kurang berapa supaya 5 per 6 pi? Ya berarti pi kurang 1/6 pi. Gitu ya. Nah, karena di kuadran kedua itu sinus atau kosekannya itu adalah plus. Nah, tetapi karena
sudutnya minus, berarti kan minus cosecant pi kurang 1/6 pi sama dengan min cosecant 1/6 pi. Atau sama dengan min sin 1/6 pi. Ya, 1/6 pi. Oke, nah 1/6 pi itu adalah setengah. Ya, berarti min 1/2 sama dengan min 2. Oke ya, ya mudah-mudahan Anda bisa memahami itu ya. Oke, saya lanjut. Selanjutnya, kita akan bahas bentuk lain. Misalnya diketahui sin kuadrat 60 derajat. Nah, ini sebetulnya maksudnya sin 60 yang dikuadratkan. Oke, jadi sinus kuadrat 60 itu maksudnya sin 60 baru dikuadratkan. Seperti ini. Nah, kalau kita tahu sin 60 kan setengah akar 3. Jadi tinggal setengah akar 3 kuadrat menjadi 3/4. Cos kuadrat 135. Berarti sama saja dengan cos 135 baru dikuadratkan. Nah, 135 itu ada di kuadran kedua. Oke, nah di kuadran kedua itu kan minus cosnya. Nah, supaya kita supaya kita merubah 135 ke sudut istimewa, maka kita pakai rumus ke kuadran kedua, kita pakai rumus di atas 180 kurang alfa. Nah, 180 kurang berapa supaya 135? Berarti kan 180 kurang 45. Oke, nah tapi karena kuadran kedua cosnya itu minus, berarti menjadi min setengah akar 2. Nah, kemudian dikuadratkan menjadi 2/4 sama dengan setengah. Kira-kira seperti itu. Anda bisa latihan dengan sudut-sudut yang lain supaya membiasakan diri ya. Karena ini sangat nanti bermanfaat di dalam trigonometri, nanti ini sangat penting. Oke. Nah, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Nah, di dalam segitiga siku-siku kita sudah mengetahui sebuah segitiga siku-siku dengan sudut alfa ya, dengan tinggi di depan alfa adalah y, panjang sisi di depan alfa adalah y, dan panjang sisi di samping alfa adalah x ya, di mana sisi miring adalah x kuadrat tambah y kuadrat. Oke, sama dengan r kuadrat. Nah, kita tahu bahwa berdasarkan segitiga ini, maka sinus alfa nilainya sama dengan y per r. Ya, sementara cos alfa adalah x per r. Tangens alfa adalah y per x. Nah, dari tiga ini maka kita bisa menentukan sudut-sudut yang lain. Misalnya tangens alfa, cosecant alfa, secant alfa, cotangens alfa, ya. Oke. Nah, jadi sebetulnya basicnya adalah sin dan cos, ya. Kalau kita tahu sin dan cos, maka tangens, secant, cosecant, cotangens kita bisa mendapatkan nilainya. Nah, ini yang perlu diperhatikan baik-baik karena ini sering selalu muncul di dalam beberapa kasus. Oke, kita lanjut. Nah, baik. Kalau segitiga tadi, kalau saya letakkan di dalam kuadran yang telah kita bagi, ya, maka kalau Anda perhatikan, yang bisa berubah tanda adalah nilai y dan x. Karena ini kan kalau kita lihat ini bukan sumbu x dan sumbu y. R-nya kan mengikuti x dan y, dan r itu adalah kuadrat sehingga dia tidak mungkin bernilai negatif. Seperti ini. Jadi x kuadrat kan x kuadrat tambah y kuadrat. Jadi walaupun x dan y-nya negatif, r pasti tetap positif karena dia kuadrat. Gitu ya. Nah, sementara x dan y-nya tergantung kuadrannya. Jadi kalau di kuadran 1, nilai x-nya pasti plus, nilai y-nya plus. Kalau dia di kuadran kedua, maka yang negatif adalah x-nya. Y-nya positif. Oke, seperti yang tabel saya buat begini. Di kuadran ketiga, dua-duanya negatif. Di kuadran keempat, x-nya plus, ya.
Y-nya yang negatif. Sorry, ini saya. Jadi di kuadran keempat itu, ya, di kuadran keempat itu X-nya yang plus. Ya, Y-nya negatif. Oke, nah, coba kita lihat soal berikut. Misalnya diketahui sin alfa sama dengan 3/5. Ini bukan dalam sudut, tetapi nilainya. Nah, selanjutnya diketahui bahwa alfa itu adalah 90 sampai 180. Kalau 90 sampai 180 berarti otomatis dia di mana? Kuadran kedua. Oke. Nah, biasanya kalau kuadran kedua maka sudutnya pasti tumpul. Oke, contoh misalnya ya. Kalau dia ada di sini ya. Ya, berarti Anda lihat dari sini sampai ke sini sudutnya bagaimana? Sudutnya pasti tumpul kan? Kan kalau kita gambarkan dia begini. Nah, berarti kan sudutnya pasti tumpul. Beda kalau di kuadran ke-1, pasti sudutnya lancip. Lancip itu maksudnya ininya tajam gitu ya. Jadi kalau di soal diketahui sudutnya lancip, berarti otomatis sudutnya ada di kuadran 1. Kalau disebut sudut tumpul berarti otomatis dia ada di kuadran kedua. Oke, itu yang hati-hati ya. Itu yang perlu Anda hati-hati. Jadi ini positif ya. Positif. Oke. Nah, dari soal diketahui sin alfa 3/5. Alfanya 90 sampai 100 otomatis karena di sini sudut tumpul. Pertanyaannya berapakah cos alfa, berapakah tangis alfa? Nah, untuk menjawab ini kita harus melihat dulu sudutnya ini, alfa ini sebetulnya ada di kuadran keberapa. Nah, dari keterangan yang tambahan ini, maka kita tahu bahwa ini pasti di kuadran ke-2. Oke, nah, kalau kuadran kedua, ya, berarti X-nya negatif, ya, X-nya negatif, Y-nya positif. Gitu. Nah, oke. Itu sebagai pegangan pertama. Nah, selanjutnya kita lihat sin alfa sama dengan 3/5. Nah, sin itu kita tahu bahwa sin itu adalah Y per R. Oke. Nah, kalau 3/5, sin alfa sama dengan 3/5 berarti kita tahu sin alfa itu adalah Y per R. Berarti Y pasti sama dengan 3. R-nya pasti sama dengan 5. Otomatis ya. Jadi pasti Y-nya sama dengan 3, R-nya sama dengan 5. Sehingga X-nya bisa kita cari, yaitu pakai Pitagoras. Itu X kuadrat ditambah Y kuadrat, 3 kuadrat sama dengan R kuadrat, 5 kuadrat. Berarti X kuadrat tambah 9 sama dengan 25. Berarti X kuadrat sama dengan 16. Nah, karena ini X kuadrat berarti X-nya punya 2 nilai. Yaitu plus min akar 16 atau plus min 4. Nah ini yang memenuhi yang mana? Kan ada 2 nih X-nya. Oke, nah lihat tadi kuadran kedua. Kuadran kedua itu X-nya adalah negatif. Berarti yang memenuhi syarat adalah X-nya sama dengan min 4. Oke, nah berarti langsung kita bisa jawab cos alfa itu kan X per R. X-nya berapa? Min 4. R-nya 5, min 4/5. Tangis alfa berapa? Tangis alfa itu kan Y per X. Nah, Y-nya 3 tadi. X-nya adalah min 4. Jadi berarti tangis alfa sama dengan min 3/4. Oke, gampang kan? Oke. Selanjutnya, kita lihat lagi. Nih. Misalkan diketahui cosecant alfa sama dengan 2. Oke. Nah, cosecant Anda tahu bahwa cosecant itu adalah sin alfa sama dengan 2. Nah, 2 itu bisa kita tulis menjadi 2/1. Kan boleh kan 2/1. Nah, di sini ternyata alfanya itu berada di antara 0 sampai 90, berarti kuadran 1, lancip sudutnya. Pertanyaannya berapa cos alfa dan sin alfa? Oke,
Dari soal kita tahu bahwa sudutnya lancip berarti di kuadran pertama. Berarti cos, sin, tangga semua plus. Oke, berarti X-nya plus, Y-nya plus. Oke, berarti kita tulis cosecant alfa sama dengan 2, X sama dengan 2 per 1, sama dengan R per Y. Kenapa R per Y? Karena cosecant itu adalah sepersin alfa. Sin alfa itu adalah Y per R. Nah, seper Y per R sama dengan R per Y. Jadi, Anda tahu, kita tahu bahwa, ya, ini cosecant itu adalah, jadi cosecant alfa ini sama dengan seper sin alfa. Oke. Nah, kita tahu bahwa sin alfa sama dengan Y per R. Oke, berarti ini sama dengan seper Y per R. Sama dengan R per Y. Ya, sama dengan R per Y. Oke, sama dengan R per Y. Berarti cosecant alfa sama dengan R per Y. Nah, karena ini 2 per 1 berarti R-nya 2, Y-nya 1. Nah, selanjutnya kita mencari X-nya. Berarti pakai Pythagoras, X kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Ini sama dengan 4. Berarti X kuadrat sama dengan 3. Nah, karena ini X kuadrat berarti ada 2 nilai. Ini menjadi X sama dengan plus min akar 3. Nah, karena dia di kuadran 1 berarti X yang memenuhi adalah yang plus. Berarti yang akar 3 plus akar 3. Karena itu cos alfa sama dengan X per R sama dengan akar 3 per 2. Sin alfa adalah Y per R sama dengan 1/2. Sehingga pertanyaannya lah, berapakah cos alfa kali sin alfa? Berarti setengah kali akar 3 per 2 sama dengan 1/4 akar 3. Oke. Mudah-mudahan Anda bisa memahami ya. Jadi menggunakan rules yang ada. Oke. Kita tambah lagi beberapa beberapa aturan atau penyederhanaan. Misalnya begini. Ini menyangkut sederhanakan ya. Jadi kasusnya adalah sederhanakan. Sederhanakan. Oke. Nah, misalnya ditanya sin 180 ditambah alfa per cos 360 kurang alfa. Oke, ini cara jawabnya gampang. Anda melihat dari rules yang ada di kuadran. Oke, 180 tambah alfa, ya, ini ada di kuadran mana? Kuadran 3, karena 180 tambah alfa berarti kuadran ketiga. Nah, kuadran ketiga itu yang plus hanya tangens. Oke, sinusnya adalah minus. Oke, sinusnya adalah minus, sehingga ini sama dengan min sinus. Jadi karena 180 berarti ambil yang di atas, berarti dia tidak berubah. Berarti min sin alfa dibagi. Nah, 360 kurang alfa berarti ini di kuadran keempat, tapi rules bagian atas. Berarti cosnya plus. Oke. Sebentar. Ada error. Ya, berarti 360 kurang alfa. Ya, berarti ini kuadran keempat, cosnya plus. Di kuadran keempat itu cosnya adalah plus. Oke. Sebentar. Ya. Jadi berarti ini ini dibagi
karena ini di kuadran keempat, cosnya berarti ini tetap cos alfa. Jadi sama dengan sin per cos apa? Tangens. Min tangens alfa. Oke. Ini adalah apa namanya? Jawabannya. Oke. Itu adalah jawabannya, ya. Nah, jadi Anda bisa melihat. Jadi Anda menghadapi soal begini, jangan panik ya, jangan panik. Nah, lihat formula yang di kuadran. Jadi ini gampang menyelesaikannya. Oke, yang berikut kita sederhanakan lagi ya. Contohnya kita sederhanakan lagi, misalnya apa namanya? Kita sederhanakan lagi, ya. Misalnya cosecant ya, cosecant apa namanya, setengah pi ya, 3/2 pi, tidak ada setengah pi ya, 3/2 ya. Tiga per 2 pi dikurang alfa, soalnya ya, dibagi cosecant 2 pi kurang alfa. Oke, nah ini Anda lihat cosecant itu kan sepersinus. Nah, setengah pi kurang alfa ini kan berarti di kuadran keberapa? Ya, setengah pi kan 90 kurang alfa, berarti di kuadran pertama. Oke, kuadran pertama. Tetapi dia rulusnya ada di bawah, berarti sinus apa namanya? Karena di kuadran berapa, berarti sinus berubah menjadi cos, cos berubah menjadi sinus, cosecant berubah menjadi secant. Oke, nah berarti karena ini dia di kuadran pertama, oke, berarti ini menjadi secant ya, secant alfa. Oke, karena dia formulanya ada di bawah, dibagi ini 2 pi kurang alfa, 360 kurang alfa. Nah, di sini cosecant itu sinus, itu minus. Oke, jadi ini minus, tapi dia tidak berubah karena bagian atas, tetap cosecant alfa. Kenapa minus? Ya karena kuadran keempat itu hanya cos dan secant yang plus. Sehingga ini ya Anda bisa apa namanya? Bisa dirubah dulu ke ini, kalau sepersecant itu adalah sepercos alfa. Oke, dibagi min seper sinus alfa. Berarti ini sama dengan min sin alfa per cos alfa. Berarti sama dengan min tangens alfa. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kita latihan lagi. Diketahui kotangens setengah pi ya ditambah alfa kurang tangens pi ditambah alfa dibagi ya cos pi per 2 kurang alfa kurang sinus alfa, sinus min alfa.
Oke, nah ini nggak apa-apa, Anda tidak usah khawatir gitu ya. Dilihat, ini kotangens berarti kan sepertangens. Oke, nah setengah pi ya, setengah pi ini kan berarti setengah pi tambah alfa ya, berarti ini kuadran kedua. Tapi rumusnya bawah, berarti kotangens menjadi tangens. Oke, kotangens berubah menjadi tangens, tapi karena di kuadran kedua berarti tangesnya minus. Berarti ini menjadi min tangens berapa? Alfa. Oke. Nah, sekarang yang kedua nih. Ini pi ditambah alfa, berarti ini kuadran ketiga. Oke, pi ditambah alfa, kuadran ketiga. Nah, karena kuadran 3, tangesnya plus. Ya, berarti tetap min tangens alfa. Oke, dibagi. Sini, pi per 2 kurang alfa. Berarti ini kuadran ke pertama. Ya, tetapi karena dia di bagian bawah, berarti cos menjadi sinus. Jadi ini sinus alfa. Oke. Kemudian ini sin min alfa, ini sudutnya minus, berarti minusnya pindah ke depan menjadi tambah sin alfa. Oke, seperti itu ya. Jadi ini sama dengan min 2 tangens alfa per apa namanya 2 sin alfa. Nah, berarti ini sama dengan min tangens alfa per sin alfa. Oke, min tangens alfa sama dengan berapa? Ya, di apa aja, karena tangens itu kan sin per cos, jadi min sin alfa per sin alfa, sin per cos per cos alfa dikali sin alfa. Oke, berarti ini coret-coret, berarti jadi min 1 per cos alfa. Jadi min secant alfa. Oke. Oke ya. Nah, kira-kira untuk sementara itu mudah-mudahan Anda dapat memahami. Demikian pembahasan saya hari ini. Mudah-mudahan minggu depan bisa saya sampaikan lagi video atau kita bisa kuliah langsung. Demikian, terima kasih.